perhatikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Whiskey on ice, sunset invite. You ruined my life by not being mine. You're so curious, I can't see anything to your face. Just look at your face. And I'm so furious at your phone making me feel this way. But what can I say? You're gorgeous, anything to your face. Just look at your diskusi bareng tentang diseminasi, yaitu penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar mahasiswa. Terima kasih teman-teman untuk waktunya mendengarkan hadir di kegiatan ini. Saya akan menyampaikan tentang diseminasi diseminasi sendiri, yaitu CGT angkatan 11 Kabupaten Brebes tentang penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar mahasiswa. Di sini saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, support dan kebijaksanaan. Coba Bapak dan Ibu untuk seperti ini. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Tenang. Iya. Lebih tenang apa tidak? Ya. Selanjutnya itu di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, dan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba Bapak dan Ibu, menurut panjenengan apa dari pertanyaan pemantik ini menurut Bapak Ibu yang pas kita terapkan, yang setuju itu yang mana? Tergantung apa? Ya tergantung siswanya ya. Iya, di sini mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang misalkan ada siswa panjenengan itu memberi hukuman, bukan hukuman ya, berarti kayak mereka biar sadar. Mungkin dari saya sendiri itu ini ya, ada menyuruh anak untuk membersihkan halaman, misalkan memungut sampah. Di sini berarti diharapkan mereka itu bisa meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisa seperti apa berarti? Kayak apa? Mungkin dari Bu Ni di kelasnya sering diterapkan. Kalau pengalaman saya dari kelas
Misalkan misalnya jika siswa tidak membuat PR, tidak mengerjakan PR, maka hukumannya saya tambahin soalnya. Misalnya soal PR materi ini saya tambahkan jadi 10, jadi 2 kali. Iya, berarti dengan memberikan tugas tambahan, maksudnya PR-nya ditambah gitu. Misalkan ada guru panjenengan yang tidak mengerjakan tugas, terus terlambatlah, terus dikasih tugas tambahan, misalkan 10 jadi 12 kayak gitu Bu. Iya, kalau bisa ya. Iya, apa? Lalu tidak mengerjakan PR, terlambat bukan hukuman yang seperti itu. Iya. Ya lagi. Ya. Berarti kayak mereka itu misalkan tidak mengerjakan PR, terus ditambah tugasnya kayak gitu. Mungkin dari yang lain ada dari Bu Asmi. Kalau sejauh ini kemarin ada kesepakatan kelas bahwa yang tidak mengerjakan PR itu harus ngaku di depan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dengan begitu anak-anak akhirnya mengerjakan tugas di waktu yang pas. Iya, berarti mereka merasa ada tanggung jawab. Iya. Berarti malu lah, sehingga teman-temannya itu tahu. Kakak harus ngaku kalau kelas 1, 2, 3, 4, 5. Iya, terima kasih. Cukup ya. Di sini topik dalam eksplorasi konsep yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan. Jadi dengan begitu anak-anak akhirnya mengerjakan tugas di waktu yang pas. Iya, berarti mereka merasa ada tanggung jawab. Iya. Berarti malu lah, sehingga teman-temannya itu tahu. Kakak harus ngaku kalau kelas 1, 2, 3, 4, 5. Iya, terima kasih. Cukup ya. Di sini topik dalam eksplorasi konsep yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah restitusi segitiga, yaitu segitiga restitusi. Tentang perubahan paradigma, kegiatan yang pertama adalah coba Bapak dan Ibu ini seperti sedang mengepalkan sebuah tangan ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda itu sedang mencoba ini apa namanya? Sobeklah secari kertas kecil ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalkan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Sedangkan teman Anda yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik atau merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Misalkan berarti ada di sini ada berarti A dan B ya. Di sini A itu apa kata Ibu? A itu memegang sebuah ini ya, kertasnya diremas ya di dalam telapak tangannya. Terus si B itu bagaimana? Si B itu mencoba untuk apa ya? Membuka ya, membuka kepala tangan yang ada ini, yang ada kertasnya. Dengan berbagai cara itu meminta benda ini supaya apa? Supaya diambil dari tangan ini ya, dari tangan si A. Bagaimana? Terus apa yang terjadi? Misalkan dipaksa, marah apa enggak? Marah ya. Iya, berarti apabila kita mempunyai sesuatu terus
Marah ya? Iya. Berarti harus apa? Harus dengan apa? Izin atau apa? Apa Bu? Ada Bu? Pokoknya kita jangan memaksa ya. Kita harus berusaha supaya si A itu bisa memberikannya dengan ikhlas tanpa dengan paksaan. Di sini berarti apa yang terjadi tadi, tidak mau ya, si A itu tidak mau meminta memberikan benda tersebut karena diminta dengan paksa. Yang selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya orang yang memiliki kontrol? Stimulus responnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Di sini berarti stimulus respon teori kontrolnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak, Bapak dan Ibu? Bisa? Kayaknya bisa nggak kalau orang lain itu misalkan saya sendiri ya meminta Bapak dan Ibu untuk sama dengan apa yang saya inginkan. Mudah Pak? Sulit? Iya ya, iya tidak bisa. Berarti semuanya itu butuh apa? Iya, pemahaman. Berarti panjenengan juga harus, maksudnya harus paham ya, harus tahu apa yang menjadi keinginan atau apa ya, respon dari panjenengan. Terus yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini maksudnya apa? Apa ya, respon dari panjenengan. Terus yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini maksudnya apa? Bapak dan Ibu. Iya, berarti yang bisa mengontrol diri panjenengan itu bukan orang lain ya, hanya diri panjenengan sendiri, seperti itu. Cukup ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya tentang disiplin positif. Konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bakal tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, apa tujuan kita?
ada gambar ya, guru penggerak. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada gambar ya, motivasi perilaku manusia. Di sini digambarkan. Ini berarti apa Bapak dan Ibu? Tangannya itu kompak ya. Misalkan ada Bersatu. tujuan, misalkan dalam sekolah ini ya, kita harus bisa Pak, mungkin dari Bapak. Bisa menyatu. Iya, mungkin dari Bapak bisa menambahkan. Belum ada ide. Dari Bu Devi mungkin apapun dengan ini, dengan apa kepalan tangan ini. Tadi dari Bu Ira bahwa kita harus saling bersatu ya. Iya, untuk mewujudkan suatu ide-ide. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti kita harus berani apa? Lebih baik kita menghindari orang yang punya masalah. Iya, berarti Bu Devi itu tidak mau apa ya Bu, mencari ini ya masalah ya, maksudnya lebih baik kita menjauh ya Bu ya dari masalah yang akan ada sebelum terjadi. Di sini yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini maksudnya apa? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bisa berpendapat? Unik ya? Bu, ini apa ini? Maksudnya apa? Motivasi untuk melakukan sebuah tindakan itu supaya dia didapatkan, atau motivasi itu akan muncul ketika ada imbalannya atau Berarti Melakukan sesuatu. oh berarti semangat gitu, lebih semangat kalau ada itu. Iya. Diberi motivasi. dia mau melakukan sebuah tindakan apabila ada penghargaan atau Penghargaan. imbalan kepadanya. Kira-kira apa sih yang akan saya dapatkan Setelah melakukan hal tersebut. Kalau misalnya nggak ada yang didapatkan, ya dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan tindakan tersebut. Berarti harus ada yang didapatkan. Ini tipe ini ya. Supaya Kira-kira ada nggak dari Bapak dan Ibu di sini? Formal. Formal ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini adalah mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti apa ini? Tadi yang Bu Anis yang pertama itu orang itu melakukan sesuatu tapi harus ada imbalannya ya. Tapi kalau ini apa ini? melakukan sebuah kegiatan atau tindakan itu karena mereka mempercayai nilai-nilai yang mereka yakini. Contohnya, misalnya
mau membantu seseorang karena saya percaya kalau saya membantu orang tersebut nanti saya juga akan dibantu oleh orang lain. Nah itu mungkin nilai-nilai yang saya percaya. Jadi saya memiliki motivasi untuk melakukan sebuah tindakan karena nilai-nilai yang saya percaya. Akan melakukan sesuatu itu Karena ada nilai-nilai. ada nilai yang nanti kita dapatkan, kayak gitu ya. Berarti lebih baik mana yang tadi apa ini? Ini ya. Berarti ini tanpa mendapatkan imbalan pun orang ini ya. Ada nilai-nilai yang Berarti ada Kesadaran. iya. kalau ini dengan besar. Iya, ini dengan kesadaran ya. Nanti saya juga akan memperoleh suatu ilmu. Ya, terima kasih ya untuk Bu Anis. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dari ketiga itu yang pas adalah tadi ya, nomor 3. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada satu ya, kebutuhan bertahan hidup ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah dan makanan. Yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Di sini adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi komponen dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian komponen diakui atau dihormati. Ya. Yang selanjutnya adalah tentang kebebasan. Di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Geser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Di sini berarti Bapak Ibu mungkin dari 5 kebutuhan ini bagi Bapak Ibu yang pas itu yang mana? Semuanya pas ya. Ya, berarti nanti di sini juga ada 5 posisi kontrol ya. Di sini 5 posisi kontrol seorang guru itu ada berapa, Bapak dan Ibu? 5. Iya, yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nanti saya akan membahas satu persatu ya.
adalah Penghukum. posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Di sini berarti seorang guru itu sebagai tugasnya yaitu memonitor, berarti mengawasi ya. Yang kelima ini adalah yang pas banget ya, sebagai manajer, yaitu merespon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir yaitu seorang manajer adalah posisi mentor, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nanti Bapak dan Ibu di sini bisa menilai diri sendiri. 5 posisi kontrol ini mana ya yang sudah saya miliki? Misalkan menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Coba Bapak dan Ibu di sini menurut panjenengan di antara 5 posisi kontrol ini mana yang pas buat kita? Penghukum. Biasanya kan ada ya seorang guru yang menerapkan pada murid-muridnya akan melakukan sesuatu itu Ada nilai-nilai. ada nilai yang nanti kita dapatkan kayak gitu ya. Berarti lebih baik mana yang tadi apa ini? Ini ya. Berarti ini tanpa mendapatkan imbalan pun orang ini ya. Ada nilai-nilai yang Berarti ada Kesadaran. iya. kalau ini dengan besar. Iya, ini dengan kesadaran ya. Nanti saya juga akan memperoleh suatu ilmu itu. Ya, terima kasih ya untuk Bu Anis. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dari ketiga itu yang pas adalah tadi ya, nomor 3. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada satu ya, kebutuhan bertahan hidup ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah dan makanan. Ya. Yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Di sini adalah kebutuhan ini berhubungan dengan
Ya. Yang selanjutnya adalah tentang kebebasan. Di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Di sini berarti Bapak Ibu mungkin dari 5 kebutuhan ini bagi Bapak Ibu yang pas itu yang mana? Semuanya pas ya. Ya, berarti nanti di sini juga ada 5 posisi kontrol ya. Di sini 5 posisi kontrol seorang guru itu ada berapa, Bapak dan Ibu? 5. Iya, yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti saya akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Penghukum. posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Di sini berarti seorang guru itu sebagai tugasnya yaitu memonitor, berarti mengawasi ya. Yang kelima ini adalah yang pas banget ya, sebagai manajer, yaitu merespon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir yaitu seorang manajer adalah posisi mentor, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nanti Bapak dan Ibu di sini bisa menilai diri sendiri. 5 posisi kontrol ini mana ya yang sudah saya miliki? Misalkan penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Coba Bapak dan Ibu di sini menurut panjenengan di antara 5 posisi kontrol ini mana yang pas buat kita? Penghukum. Biasanya kan ada ya seorang guru yang menerapkan pada murid-muridnya. Terus guru itu bicara sama Ali, kamu bajunya misalkan apa? Kalau seorang guru tidak langsung ini ya membuat anak merasa minder ya, diperbaiki lagi ya, seperti itu ya. Misalkan bajunya itu supaya lebih bersih, dicuci yang bersih, terus buku-bukunya pun dilengkapi lah, seperti itu. Kita jangan langsung membuat anak merasa minder ya. Kita dengan nada kita, dengan suara lembut, agar mereka itu merasa bahwa yang dilakukan itu adalah salah ya. Sebagai teman, berarti guru itu harus bisa membuat seorang murid itu akrab dengan gurunya. Monitor atau pemantau yaitu mengawasi apa yang murid itu kerjakan. Ini yang pas sekali yaitu sebagai manajer, yaitu mengontrol apa yang
dilakukan oleh seorang murid, baik itu dalam mengerjakan tugas, dalam sikap-sikapnya sehari-hari di sekolah, ini sangat pas buat kita agar murid itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya di sini adalah ada tadi ya posisinya yaitu guru 1, 2, 3, 4, 5. Guru 1 itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pengawas, dan manajer. Sebagai penghukum yaitu tindakannya biasanya apa Bapak dan Ibu? Iya, memarahi, mengkritik ya, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan ya. Terus dengan perkataannya biasanya itu ya Bapak dan Ibu, kalau sebagai penghukum itu iya dengan nada yang kalau kamu ya Bapak Ibu akan seperti itu. Misalkan kalau kamu apa? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan dihukum apa misalkan membersihkan toilet. Itu sikap yang benar apa enggak Bu, Bapak dan Ibu? Oh, hukum apa enggak? Enggak ada. Terus akibat itu murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Ada Bapak dan Ibu murid seperti itu? Ada ya? Iya. Berarti ini tanggung jawab Bapak dan Ibu. Terus pola perilakunya itu perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik. Sekarang yaitu guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini misalkan ada seorang murid ya panjenengan itu di dalam kelas ada yang gurunya itu mendiamkan, siswanya ada nggak? Sering nggak didiamkan? Tersebut pun merasa kok saya didiamkan sama guru ya, kenapa ya? Jadi mereka itu siswa itu merasa bersalah terhadap gurunya ya dengan perbuatannya. Misalkan si Budi itu setiap hari itu apa? Kalau ada PR itu tidak pernah dikerjakan, bu gurunya itu sampai bosan ya, tidak inilah maksudnya dengan perilaku Budi akhirnya Budi itu dibiarkan oleh gurunya. Padahal itu Budi itu apa ya nggak enak ya sama gurunya, akhirnya Budi itu merasa bahwa dia itu bersalah sama gurunya. Terus Bapak dan Ibu kecewa sama kamu ya kalau orang tuamu tahu bagaimana. Ini berarti guru ini apa ya takut kalau misalkan orang tuanya tahu tentang perilakunya di sekolah. Guru itu merasa apa? Merasa malu ya dengan perbuatan anak tersebut. Seharusnya kamu itu tahu misalkan apa yang harus dilakukan. Murid merasa murid bodoh atau nakal. Terus rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah, motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah guru sebagai teman membuat pemakluman. Yang ketiga lakukan dari Bapak Ibu, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya, menjadi teman tergantung cenderung menunggu. Terus motivasi ekstrinsik. Yang keempat adalah sebagai pengawas, yaitu memantau, mencatat. Di sini biasanya guru mengatakan kamu sudah tahu aturannya kan? Sekarang yang ketiga yaitu guru mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Yang keempat orientasi pada ganjaran dan hadiah. Yang ketiga ini adalah sebagai yang terakhir ya, yang kelima guru sebagai manajer yaitu bertanya dan membuat kesepakatan. Apa sebenarnya harapanmu, terus apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki disiplin dalam diri dan motivasi intrinsik. Berarti di sini menurut Bapak dan Ibu ini apa yang ada di posisi kamar ini Bapak dan Ibu? Dari 5 posisi kamar ini apa ini?
Bapak dan Ibu bisa serap dari guru 1, 2, 3, 4, dan 5. Posisi kontrol yang paling sesuai ingat pada posisi kontrol sebagai manajer. Karena dari tindakan, perkataan, akibat, perilaku dan motivasi yang berkembang itu posisi Kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya, di sini berarti guru itu bertugas sebagai manajer ya. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada. Ya, guru itu sebagai manajer untuk murid-murid kita. Selanjutnya nanti yang selanjutnya tentang keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu di tahun ajaran baru ini sudah membuat keyakinan kelas ya di kelas masing-masing. Sudah ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendalikan kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu di peraturan kelas, Bapak Ibu yang sudah ini ya terapkan di kelas, Bapak Ibu boleh melakukannya untuk muridnya. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Bapak Ibu, dari yang sudah disepakati Bapak Ibu di kelas, anak-anak sendiri memilih peraturan yang akan dibuat apa bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah yang menentukan Bapak dan Ibu sendiri apa anak-anak? Anak dan guru. Iya, bersama-sama terus nanti disepakati ya. Ya. Apa yang menjadi yang itulah yang lebih nanti diterapkan. Cara pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, dituliskan berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu ke waktu. Di sini tadi sudah ada ya segitiga restitusi yang Bapak dan Ibu sudah lihat dari video. Tadi sudah ya videonya. Manfaat restitusi yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Tahapan
tahapan restitusi di sini adalah ada 3 langkah. Contoh kalimat dalam tahapan langkah signifikan restitusi yaitu pada tahap pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Pada tahap yang kedua pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tahap yang ketiga yaitu apa nilai-nilai umum yang dapat yang telah kita sepakati. Di sini Bapak dan Ibu juga akan menyaksikan ya satu lagi tentang video. Ini ada seorang anak yang setiap hari itu terlambat ya. Setiap hari terlambat dan satu lagi Bapak dan Ibu mungkin bisa menjadi gambaran buat kita ya. Di sini ada seorang anak yang bernama siapa ini ya? Belum bisa makan. Sini di bawah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi salam bahagia proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat tentang dalam posisi disiplin positif yang dikembangkan oleh Diane Gosser. Guys, nambah. Ya satu lagi nih Pak. Yang bawah itu yang itu. Yang bawah itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah Yang atasnya coba Sama. Coba. Ini siapa ya? Mungkin itu tangannya sama ya Mbak ini? Oh iya, betul. Nanti dulu tambah satu lagi. Ya, ininya ya namanya. Terima kasih ya teman-teman. Ini sebentar lagi. menyindir. Terus sekarang Ibu harus ke posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini teman-teman bisa lihat dari video ini ya, dari dampak yang terjadi pada sampai jika Ibu berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di sini ada sebuah video seorang anak yang setiap hari berangkatnya kesiangan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini hari yang pertama ya, kemarin itu Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ini video posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya?
Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir Bapak dan Ibu, yaitu guru sebagai posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, di sini Posisi manajer adalah posisi yang pas buat kita adalah sebagai manajer yang Bapak dan Ibu guru tadi sudah melihat tentang ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang pas buat kita terapkan, yaitu sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer itu bisa mengatur murid dan bisa membuat murid itu ada perubahan untuk berubah. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti barangkali ada ide atau dari teman-teman, monggo yang bisa buat saya acuan ke depan. Tentang diseminasi budaya positif. Dari Bapak Kepala Sekolah mungkin Bapak bisa memberikan ide yang membangun buat saya pribadi dan untuk sekolah mungkin Bapak. Terima kasih. Ucapkan selamat untuk Bu Atika yang terus artinya membangun diri, meningkatkan kapasitas diri melalui program guru penggerak ini, mudah-mudahan berimbas positif juga ke sekolah. Banyak waktu yang dicurahkan juga ke sekolah, tidak hanya mengurusi diri sendiri, tugas diri sendiri, tapi juga punya imbas positif dari apa yang dilakukan di dalam kegiatan guru penggerak dan bisa memotivasi teman-teman guru untuk bisa mengikuti
program guru penggerak ini. Terima kasih, itu saja Mbak Fatika, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan sukses ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang semangatnya luar biasa. Teman-teman, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari ini ya hanya ketemu lagi dengan guru. Guru hari ini ya akan mengabsen kalian ya. Sudah berangkat semua ya? Apa ada yang belum masuk siapa? Yang lain berarti berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah. Nanti yang masih belum masuk, semoga yang sakit segera sembuh ya, yang berangkat.
bareng. Tulis aja di situ, jangan tulis yang kamu pengen inginkan apa. Misalkan menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Apa? Mari dah. Coba banyak sekali. Ayo, ayo mas. Ya. Apa? Ya Dimas. Apa? Sini Dimas mau nempel. Gak apa-apa. Ayo Dimas nempel. Gak apa-apa. Ayo Dimas sudah nempel. Mas, apa Mas Dimas mainnya? Ya. Coba kesamaan. Boleh. Lagi. Kelas ini apa? Bebas kamu. Ayo. Ya dengan kelas kamu apa lagi? Bebas banyak sekali. Kayak apa? Di kelas baiknya apa? Ya banyak ya. Ya habis apa pengen apa? Habis. Apa pengen apa? Ayo cepat.
sudah masuk, kamu ke kantin. Kenapa pagi-pagi? Belum sarapan apa sudah? Sudah, tapi masih Oh, masih lapar ya. Nanti kalau sudah bel masuk, baru masuk ya. Jangan malam ke kantin ya. Ya, nanti mulai pelajarannya 10, kamu harus kalau sudah masuk pelajarannya 10 segera masuk kelas ya, jangan ke kantin ya. Sudah sarapan belum tadi? Sudah, tapi masih lapar ya. Ya boleh duduk. Mbak Vika, kan tadi panggil Bu Guru ini ke sini. Apa? Iya, suruh ngerjain PR, tapi Mbak Vika apa? Tidak mengerja? Nah, kenapa? Pak? Berarti nggak diinget-inget ya? Ada tugas dari Bu Guru. Berarti kamu harus apa? Membuat jadwal ya, biar ingat ada tugas dari sekolah apa enggak ya. Nanti kamu harus memperbaikinya ya. Minta apa ya?